Hari ini saya akan membahas yaitu tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita mulai dulu saudara. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tentu saja ketujuh perkataan itu tidak terdapat dalam satu kitab, satu Injil yang sama. Ya, saudara boleh catat dulu pelan-pelan, karena masing-masing ini satu persatu saya akan bahas aspeknya secara alkitabiah, dan saya akan bahas juga apa maksud dan pemahaman yang ada di masing-masing 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena saudara, sebetulnya kalau kita paham, kita mengerti apa perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan tahu bahwa sebetulnya inti iman Kristen itu bisa tergambar dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekarang kita mulai dulu dengan perkataan yang pertama, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkan ini saudara, itu karena Yesus melihat bahwa ada orang-orang yang menyiksa Yesus. Coba kita buka sebentar. Itu terambil di Lukas pasalnya 23, ayatnya 34. Saya baca pelan-pelan. Lukas 23, ayatnya yang ke-34. Supaya kita lebih mengerti konteksnya, saya mulai dulu saudara, ayat 33. Lukas 23 ayat 33 dikatakan begini. Ketika mereka, siapa mereka? Yesus dengan para pasukan Romawi sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu bahwa ada banyak ajaran di luar sana yang bilang bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus. Yang disalib itu adalah Yudas. Yudas itu, ini ajaran di luar sana, dan tentu saja kita tolak itu. Yudas itu katanya wajahnya, ya karena dia berkhianat, wajahnya diubah menjadi seperti Yesus. Lalu Yudas inilah yang wajahnya sudah diubah seperti Yesus, dia ditangkap dan Yudas itulah yang disalib. Nah, itu ajaran yang dipercaya oleh orang-orang di luar sana. Dan sebetulnya saudara, saya mau katakan bahwa statement itu, pernyataan itu adalah pernyataan paling bodoh yang pernah ada. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pengkhianat seperti Yudas, tidak mungkin seorang pencuri uang seperti Yudas, ketika dia disalib, orang pencuri itu, pengkhianat itu, lalu dia bisa berkata, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak mungkin itu Yudas. Sudah pasti orang yang bisa berkata, Tuhan ampunilah mereka yang menyiksaku, itu adalah orang yang sama ketika dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Itu orangnya harus pasti sama. Ya saudara. Nah, ini saudara yang saya mau sampaikan, bahwa ketika Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berbicara mengenai pengampunan dosa. Yang percaya katakan amin. Ya, pengampunan dosa. Ya, ini yang saya bilang saudara, nggak mungkin itu Yudas, sama sekali nggak mungkin. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Yesus bilang bahwa engkau yang menyiksa aku, engkau yang menghina aku, engkau yang mempermalukanku. Tapi Yesus berani berkata, engkau, untukmulah aku mati. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus sebelumnya pernah berkata, ya, di malam sebelumnya, ini kejadian saudara, itu di hari Jumat pagi. Hari Kamis malamnya sebelum kejadian ini, coba buka sebentar Matius 26 ayat 28. Yesus berkata begini. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, kata Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, termasuk engkau yang menghinaku, termasuk engkau yang menyalibkanku. Tuhan Yesus mau berkata bahwa sebesar apapun dosamu, kalau engkau terbuka untuk Yesus, maka dosa kita diampuni. Yang percaya katakan amin. Makanya saya mau katakan begini, Bapak, Ibu, suami, istri, ya, kalau suami sama istri ada di sampingnya, bilang sama dia,
Jangan jadi pakar sejarah. Bilang. Ya. Bilang, ya yang suami ngomong sama istri juga ngomong sama suaminya bilang, jangan jadi pakar sejarah. Saudara tahu apa itu pakar sejarah? Suka ngungkit yang dulu-dulu. Kamu ingat gak dulu? Hari Jumat 3 bulan yang lalu, jam 12:05, kamu ngapain aja? Saya WhatsApp kamu udah centang biru, 2 centang biru, tapi kamu balasnya 7 menit kemudian. Saudara, jangan jadi pakar sejarah. Amin. Iya. Nah, ini yang saya bilang, bahwa Yesus memberikan pengorbanan untuk setiap kita. Jadi yang pertama, ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu berbicara mengenai pengampunan dosa. Dosa kita sudah diampuni. Dan yang ngerti bahwa dosanya sudah diampuni, jangan main sampah lagi. Yang percaya katakan amin.